Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Bertemu lagi kita di perkuliahan sistem basis data ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas apa itu basis data, sistem basis data ya, kemudian DBMS yang digunakan. Nah, sekarang kita bahas tentang lingkungan sistem basis data. Nah, data kalau dilihat dari segi view of data, ya itu ada di sini ada 3 pokok pembahasan, yaitu ada data abstraction, ada instant dan skema, kemudian ada data model. Ya. Tujuan dari sistem database itu adalah untuk memberikan pengguna dengan tampilan abstrak data. Artinya, sistem itu menyembunyikan detail tertentu ya tentang bagaimana data itu disimpan maupun dipelihara di dalam database. Nah, data abstraction ya itu dilihat bagaimana kebutuhan data yang efisien, di mana dia menggunakan struktur data yang kompleks untuk mewakili data dalam database. Kemudian banyaknya pengguna yang tidak terlatih ya. Developer itu harus menyembunyikan kompleksitas dari pengguna melalui beberapa tingkat abstraksi untuk menyederhanakan interaksi pengguna dengan sistem. Artinya, kita sebagai developer dari sistem basis data, kita harus menyembunyikan hal-hal tertentu dari si pengguna nanti yang akan memakai database kita ya, yang akan menggunakan data kita agar memudahkan bagaimana si pengguna ini bisa berinteraksi dengan si sistem yang kita bangun gitu. Nah, kalau menurut ahli abstraksi data itu ya, ada yang menurut Henry F. Court dan menurut Raghu Ramakrishnan dan temannya. Kalau yang sebelah kiri menurut Henry dibagi menjadi 3, ada bentuk fisik, logik, sama view. Sementara kalau Raghu itu dibagi menjadi konseptual skema, physical skema, dan external skema. Nah, kita bahas dulu yang menurut si Henry F. Court ya, di mana abstraksi data itu dibagi jadi 3, ada physical, logical, dan view. Nah, kalau physical itu dia menggambarkan bagaimana sebenarnya data disimpan di dalam database. Kemudian dia menggambarkan struktur data tingkat rendah yang kompleks secara terperinci. Nah, jadi ada penggambaran struktur data di dalamnya. Masih ingat struktur data belajar apa ya? Kemudian logical level ya, menggambarkan data apa yang disimpan di dalam database dan hubungan apa yang ada di antara data tersebut. Kemudian dia menggambarkan seluruh database ya. Jadi basis datanya digambarkan secara keseluruhan. Kemudian si administrator basis datanya itu yang harus memutuskan informasi apa saja yang akan disimpan di dalam basis data. Kemudian kalau masuk ke view level itu dia hanya menggambarkan sebagian dari keseluruhan basis data. Kemudian banyak pengguna sistem basis data itu hanya perlu mengakses sebagian dari basis data. Ya. Kemudian view level ada itu untuk menyederhanakan interaksi antara si pengguna dengan sistem. Kemudian sistem dapat memberikan banyak tampilan untuk database yang sama. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini jadi kalau menurut tingkatannya, view level itu, ya, kalau dicontohkan itu adalah bentuk tampilan web. Kalau bentuk tampilan web kan kita hanya tahu untuk data-data tertentu saja, ya. Kita sebagai pengguna dan kita hanya bisa melihat dalam bentuk web. Kemudian kalau logical level itu ditentukan oleh si administrator basis datanya, data-data apa saja yang dibutuhkan di dalam sistem, kemudian hubungan antar data itu apa. Nah, kalau masuk ke physical level berarti bagaimana sebenarnya data itu disimpan di dalam database.
Nah, di sini ada penggunaan struktur data ya, seperti definisinya menggambarkan struktur data tingkat rendah yang kompleks secara terperinci. Artinya, bagaimana sebenarnya data disimpan di dalam database. Nah, kemudian kita lihat lagi menurut si Raghu Ramakrishnan ya, yaitu ada conceptual schema, physical schema, dan external schema. Nah, kalau yang conceptual schema ya, ini sering disebut sebagai skema logis ya, skema logis, dan di dalam DBMS relasional, skema konseptual ini menggambarkan semua hubungan yang disimpan di dalam database. Jadi dia berbentuk konseptual. Kemudian physical schema, yaitu skema fisik yang menentukan detail dari penyimpanan tambahan. Ya, jadi ada skema fisiknya untuk detail penyimpanan tambahannya itu apa gitu. Kemudian skema fisik ini didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana biasanya data itu diakses. Nah, yang ketiga itu adalah external schema ya. Di mana external schema ini memungkinkan akses data itu disesuaikan ya. Ada diotorisasi gitu pada tingkat pengguna individu atau kelompok pengguna. Jadi siapapun yang mau akses data itu ada tingkat otorisasinya, siapa yang boleh akses ini, siapa yang tidak boleh gitu ya. Nah, jadi ini kalau menurut Raghu Ramakrishnan ya, jadi external schema itu hampir mirip seperti view level. Jadi kalau view level kan lebih kepada menggambarkan sebagian database yang bisa dilihat. Nah, biasanya kita lihat lewat web. Nah, biasanya kan kalau kita pun lihat data di web, tidak semua orang bisa akses. Nah, seorang admin itu mungkin dia bisa akses lebih banyak, tapi kalau hanya sebagai user biasa, dia mungkin tidak bisa melihat data-data yang lebih detail lagi gitu. Kemudian kalau konseptual schema artinya bagaimana dia tadi menghubungkan antar database entitas-entitas data yang ada. Kalau physical schema itu bentuk fisiknya disimpan itu seperti apa sih gitu. Kemudian baru disk ya. Nah, jadi ini contoh abstraksi. Ya, ini contohnya. Kalau pada level fisik ya, di mana pada level fisik itu lebih kepada bagaimana data disimpan oleh programmer ya, karena fisik. Nah, jadi disimpan oleh programmer yaitu dengan adanya nama data ya, atribut, kemudian tipe datanya apa, apakah char, apakah numerik, kemudian panjang datanya berapa. Nah, itu masuk ke level fisik, artinya bagaimana data itu sebenarnya disimpan di dalam database, dan itu dilakukan oleh programmer. Kemudian kalau untuk yang level konseptual itu adalah data apa saja yang disimpan di dalam database, kemudian apa hubungannya antar data tersebut. Jadi antar satu entitas ya yang memiliki atribut-atribut tertentu, hubungannya dengan entitas lain yang juga memiliki atribut tertentu apa? Misalkan entitas mahasiswa, atributnya NIM, nama, jurusan. Hubungannya dengan entitas mata kuliah. Mata kuliah, atributnya kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS mata kuliah. Jadi hubungan mahasiswa dengan mata kuliah adalah mahasiswa mengambil mata kuliah gitu. Nah, kemudian masuk ke level view atau eksternal. Jadi kalau level view atau eksternal ini tuh dia hanya menunjukkan sebagian saja yang bisa dilihat dan dipakai oleh si pengguna dari keseluruhan database yang ada. Misalkan saya hanya sebagai user pengguna, saya hanya bisa melihat kode barang, nama barang, jumlah barang, harga satuan, kemudian subtotalnya berapa. Tapi kalau saya sebagai admin atau pemilik, misalkan saya bisa lihat berapa penghasilan per bulan, berapa kerugian penjualan barang. Nah, jadi itu masuk ke level view. Jadi hanya sebagian data saja yang bisa dilihat atau dipakai. Nah, kemudian tadi
masuk kita ke dalam, kalau tadi kan abstraksi data, nah sekarang masuk ke instance dan skema. Nah, basis data itu dia akan berubah seiring waktu ketika informasi dimasukkan dan dihapus. Nah, pengumpulan informasi yang disimpan dalam database pada saat tertentu itu disebut turunan atau instance dari database, ya. Jadi kita punya suatu database, kemudian dari database tersebut kita kumpulkan informasi-informasinya, ya, menjadi satu kumpulan informasi tertentu. Nah, itu disebut dengan turunan instance dari database. Kemudian desain keseluruhan dari basis data itu disebut dengan skema basis data. Jadi basis data itu juga ada desain secara keseluruhannya itu seperti apa sih database-nya gitu. Nah, skema kalau berdasarkan level abstrak. Nah, jadi kalau skema berdasarkan level abstrak itu dibagi 3. Pertama skema fisik, kedua skema logis, ketiga view level. Ya, kalau skema fisik itu dia menggambarkan desain database di tingkat fisik. Kalau skema logis dia menggambarkan desain database di tingkat logis. Kalau view level dia menggambarkan berbagai tampilan database. Nah, dari semuanya ini skema logis sejauh ini yang paling penting, ya, dalam hal pengaruhnya terhadap program aplikasi. Kenapa? Karena programmer itu membangun aplikasi dengan menggunakan skema logis. Jadi, kita sebagai programmer tidak bisa kucuk-kucuk masukkan data aja, pasti ada skema tertentu di mana data itu harus masuk misalkan dia harus masuk entitas mahasiswa, dia harus masuk entitas dosen, ataukah dia harus masuk ke entitas mata kuliah, pasti ada skema-skema tertentu baru kita bisa masukkan datanya gitu. Jadi nggak semerta-merta kita main masuk aja datanya gitu. Nah, makanya di sini dikatakan dalam hal ini pengaruhnya terhadap program aplikasi gitu ya. Karena membangun aplikasi dengan menggunakan skema logis. Skema fisik disembunyikan di bawah skema logis ya. Jadi sesuai urutan tadi yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi skema logik itu berada di bawah skema fisik berada di bawah skema logik ya gitu. Dan biasanya dapat diubah dengan mudah tanpa mempengaruhi program aplikasi. Ya. Kemudian, program aplikasi dikatakan menunjukkan kemandirian data fisik jika tidak bergantung pada skema fisik. Dan karenanya tidak perlu ditulis ulang jika skema fisiknya berubah. Nah, kita masuk ke data models ya. Jadi, yang mendasari struktur basis data itu adalah model data, ya. Jadi model data itu kumpulan alat konseptual, ya. Jadi alat atau tools konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan kendala konsistensi. Model data itu menyediakan cara untuk menggambarkan desain basis data pada tingkat fisik, pada tingkat logik, maupun tampilan. Jadi kalau data model ya, itu lebih kepada alat konseptualnya. Nah, jadi kalau kita bahas fisik itu bagaimana data disimpan oleh programmer dalam bentuk kodingan-kodingan. Kalau yang konseptual, kita menggambarkan, menghubungkan antar data. Nah, bagaimana kita menghubungkan antar data tadi, itu ada tools konseptual yang kita gunakan. Nah, karena kan kita menghubungkannya secara konseptual, secara logis. Nah, simbol-simbol apa yang kita gunakan itu ada tools-toolsnya. Jadi ada alat konseptual yang akan menggambarkan hubungan antar data tadi. Nah, kemudian alat konseptual itu bisa untuk menggambarkan basis data pada tingkat fisik, tingkat logis, maupun pada tingkat tampilan. Nah, model data itu dapat kita klasifikasikan jadi 4 kategori.
Pertama itu relational model, kedua entity relationship model, tiga object based data model, empat semi-structured data model. Kita lihat yang pertama yaitu relational model ya. Jadi model relasional dia menggunakan kumpulan tabel untuk mewakili data dan hubungan antara data tersebut. Setiap tabel memiliki beberapa kolom, dan setiap kolom memiliki nama yang unik. Nah, jadi kalau model relasional itu dia menggunakan kumpulan tabel. Jadi, langsung imajinasikan kumpulan-kumpulan tabel ya. Seperti yang minggu lalu kita bahas, itu kan berbentuk banyak-banyak tabel ya. Berbanyak-banyak tabel di mana setiap tabel itu punya primary key, punya nama unik. Nah, jadi bagaimana hubungan antara kumpulan tabel mewakili data dan hubungan antara data tersebut gitu. Kemudian entity relationship model. Nah, atau ER ya. Dia menggunakan objek dasar yang disebut entitas dan hubungan antara objek-objek entitas ini tuh apa gitu. Entitas itu adalah benda atau objek ya di dunia nyata yang tidak dapat dilepaskan dari objek lain. Nah, model entity relationship itu banyak digunakan dalam desain database. Entitas minggu lalu sudah saya kasih contoh, yaitu bisa mahasiswa, dosen, mata kuliah. Nah, nanti hubungan mahasiswa dengan hubungan dosen dengan hubungannya mata kuliah itu digambarkan dengan si entity relationship. Kalau relasional itu berbentuk tabel, kalau entity relationship itu nanti ada bentuk desainnya tersendiri gitu. Nah, minggu depan kita belajar insya Allah. Ini teorinya dulu secara sekilas ya. Kemudian yang ketiga itu ada object based data model. Nah, kalau yang object based data model berarti dia lebih ke berorientasi objek ya. Misalnya pemrograman berorientasi objek biasanya itu menggunakan bisa di Java, C++ atau C Tagar. Nah, biasanya itu telah OOP ini tuh menjadi salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang dominan digunakan gitu. Nah, ini mengarah pada pengembangan model data berorientasi objek yang dapat dilihat sebagai perluasan dari si entity relationship tadi dengan gagasan adanya enkapsulasi, metode atau fungsi, dan identitas objek. Nah, jadi nanti di dalam OOP itu ada yang namanya enkapsulasi ya. Kemudian ada juga yang namanya metode atau fungsi, kemudian ada yang namanya identitas objek. Nah, apa itu enkapsulasi, apa itu metode fungsi, dan apa itu identitas objek, itu biasanya ada di materi OOP. Nah, nanti juga akan kita bahas sedikit tentang tiga topik ini gitu. Kemudian kalau masih object based data model, yaitu model data objek relasional itu menggabungkan fitur model data berorientasi objek dan model data relasional. Ya, jadi kan tadi bentuknya pertama ada relasional model berbentuk tabel, kemudian ada berupa entity relationship model, hubungan-hubungan antar entitas, kemudian object based data model. Jadi ini pengembangan atau perluasan dari entity relationship ya. Dimana di sini dia menerapkan ada konsep OOP-nya ya. Jadi dia menggabungkan model data berorientasi objek dengan model data relasional gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada semi-structured data model. Nah, model data semi terstruktur itu memungkinkan spesifikasi data di mana item data individual dari jenis yang sama dapat memiliki set atribut yang berbeda. Nah, jadi ini dia berbeda dengan model data yang disebutkan sebelumnya, ya. Jadi di mana setiap data dari tipe tertentu, ya, setiap item data dari tipe tertentu itu harus memiliki set atribut yang
sama. Nah, Extensible Markup Language atau XML itu banyak yang digunakan untuk mepresentasikan data semi terstruktur. Gitu. Nah, kemudian di sini ada pembahasan terkait database language, ya. Di sini baru dua, ada data definition language dan ada data manipulation language. Nah, di sini dikatakan, in practice, the data definition and data manipulation language are not two separate languages. Instead, they simply form parts of a single database language, such as the widely used SQL language. Nah, kalau kita kan database kita menggunakan MySQL, jadi dia bilang DDL atau DML ya, data definition language atau data manipulation language ini merupakan dua buah bahasa yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Ya benar, nanti kita praktekkan saja ya di praktikum, dua-duanya ini tuh memang saling ketergantungan gitu, tidak bisa kita pisahkan gitu. Nah, data manipulation language atau DML adalah bahasa yang memungkinkan si pengguna untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana diatur oleh model data yang sesuai. Jenis aksesnya bisa select, insert, delete, dan update. Ya. Ada pengambilan informasi yang disimpan dalam database, ada penyisipan informasi baru ke dalam basis data. Ini saya bisa database, bisa basis data ya, sama aja ya. Kemudian ada penghapusan informasi dari database, kemudian modifikasi informasi yang disimpan dalam database. Nah, jadi minggu lalu ketika kita praktek data ya ke dalam database kan mungkin kita akan melakukan, kita ingin menampilkan data tertentu, memasukkan data tertentu, menghapus data tertentu, atau merubah data tertentu. Nah, itu menggunakan DML atau Data Manipulation Language. Sintaknya adalah select, insert, delete, dan update. Nah, kemudian pada dasarnya itu ada dua DML ya. Ada dua jenis DML. Yang pertama adalah DML prosedural. Dia mengharuskan pengguna untuk menentukan data apa yang dibutuhkan dan cara mendapatkan data tersebut. Kemudian ada DML deklaratif ya, atau disebut juga dengan DML non prosedural, di mana dia mengharuskan pengguna untuk menentukan data apa yang dibutuhkan tanpa menentukan cara mendapatkan data tersebut. Nah, kemudian ada istilah query. Nah, istilah query ini adalah sebuah bentuk pernyataan yang meminta pengambilan informasi. Jadi kalau ditanya query-nya apa? Ya, berarti codingan select apa, insert apa. Nah, itu query. Jadi pernyataan yang meminta pengambilan informasi. Bagian dari DML yang melibatkan pencarian informasi disebut query language. Ya. Jadi query itu pernyataan yang meminta pengambilan informasi, sementara bagian dari DML, ya, Data Manipulation Language, yang melibatkan pencarian informasi disebut query language. Nah, jadi yang select, update itu tadi, yang bagian dari DML itu tadi, kan dia melibatkan pencarian informasi. Misalkan select bintang from mahasiswa, nah itu disebut dengan query language. Kemudian ada data definition language. Nah, skema basis data ditentukan berdasarkan satu set definisi yang diekspresikan oleh bahasa khusus yang disebut Data Definition Language atau DDL. Ya. Struktur penyimpanan dan metode akses yang digunakan oleh database itu ditentukan dengan suatu set statement khusus DDL yang disebut penyimpanan data dan definition language. Statement ini menentukan rincian implementasi skema database yang biasanya disembunyikan dari pengguna. Kemudian, DDL itu sama seperti bahasa pemrograman lainnya, di mana ada input dan juga ada output. Kalau output dari DDL itu ditempatkan di kamus data yang berisi metadata. Apa itu metadata? Metadata adalah data
tentang sebuah data. Ya, jadi data itu punya informasi datanya lagi gitu, data tentang data. Kamus data dianggap sebagai jenis tabel khusus yang hanya dapat diakses dan diperbarui oleh sistem basis data itu sendiri. Jadi bukan pengguna biasa. Kemudian sistem database itu berkonsultasi dengan kamus data sebelum membaca atau memodifikasi data aktual. Ya. Secara teoritikal mungkin membingungkan, tapi insya Allah nanti kalau masuk praktikum mulai nangkap ya. Nah, dua dulu yang dibahas ada DDL dan DML ya, yang ini. Kemudian tadi kita bahas juga tentang abstraction data, kemudian tentang skema juga. Nah, terakhir ini ada tugas ya. Tugas teori, carilah keuntungan dan kelemahan sistem basis data, kemudian gambarkan struktur sistem basis data secara keseluruhan, jelaskan 3 level abstraksi data yang tadi sudah saya jelaskan. Kalian jelaskan kembali dengan bahasa kalian, dengan logika kalian, dengan pemahaman kalian. Kemudian sebutkan dan jelaskan bentuk akses data dengan DML dan DDL. Tadi sudah saya sebutkan di antaranya. Oke, itu dulu pertemuan kita hari ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.